Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia dan penuh dengan kemuliaan ini kita luangkan waktu sejenak untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hingga siang hari ini umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk segera memperbaiki pribadi kita sebagai muslim dan segera memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan umur yang tersisa ini dapat kita manfaatkan untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya selaku khatib pada kesempatan siang hari ini mengajak kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha semampu kita mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja terlewati bulan Rabiul Awal, tetapi hingga siang hari ini keharuman maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih dirasakan. Tidak hanya sampai dengan saat ini, insya Allah sampai dengan hari akhir zaman nanti. Di kesempatan yang siang ini, mari kita sama-sama mengingat kemuliaan bulan Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia yang paling baik akhlaknya kepada kita, agar kita sebagai umat Islam mencontoh pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik di muka bumi ini. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan, orang yang paling terindah rupa dan jiwanya. Beliau manusia yang tidak pernah berkata-kata buruk, apalagi mengutuk atau mencaci maki. Meskipun beliau sering disakiti, beliau sering dihina, dan beliau sering dicaci maki. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terbiasa berkata-kata kotor, wala la'anan, dan bukan pula seorang pengutuk, wala sabbaban, dan bukan pula pencaci maki. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan kesialan, mendoakan kecelakaan, mendoakan keburukan dan kesengsaraan bagi orang-orang musyrik yang telah melukai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa jawab Nabi
diutus hanya untuk menyebarkan kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang setiap hari di rumah dan melayani atau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, memberikan kesaksiannya secara detail tentang pribadi Nabi yang mulia ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah sekalipun berkata-kata kasar, tidak pernah menyakitiku, tidak pernah membentakku, tidak pernah menunjukkan wajah masam di hadapanku. Bila beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh aku melakukan sesuatu, lalu aku terlambat melakukannya, beliau tidak pernah memarahiku. Bahkan bila ada seorang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memarahiku, beliau mencegahnya sambil mengatakan, biarkan saja, bila Allah menghendaki sesuatu itu pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu hari ada seorang dari desa yang dia membuang air kencingnya di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang melihatnya segera memarahinya dan saling berlomba untuk memukulinya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, jangan lakukan itu wahai sahabatku, ambil air saja lalu kalian siram air kencingnya. Pada saat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi, rawahu Tirmizi wal Hakim. Bukanlah seorang mukmin bagi orang yang suka mencela, bagi orang yang suka mengutuk, dan bagi orang yang suka berkata-kata kotor dan bersikap bodoh. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Al-Quranul Karim, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hati orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia benar-benar telah melakukan kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Seorang muslim yang benar bukanlah seorang yang banyak mencela, bukan yang banyak melaknat, bukan orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang selalu berkata kotor dan kasar. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-mustabbani syaitanani, dua orang muslim yang saling mencaci maki adalah seperti dua setan. Yatahatarani, keduanya saling menjatuhkan. Wa yatakazabani, dan keduanya saling mendustakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, metode dakwah yang baik dan benar tidak ada caci maki sama sekali di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus untuk mencaci dan memaki. Tidak pula seorang waliullah, tidak pula para ulama, dan tidak pula berdiri hakikat ilmu dengan jalan saling mencaci maki. Tidak pula berdiri satu madhab dengan jalan caci maki, kecuali madhab iblis
dan madhab pengikut iblis. Pada setiap waktu dan masa mereka lah yang terbiasa meneruskan tradisi caci dan maki terhadap sesama muslim, melaknat sesama muslim, memancing emosi sesama muslim, dan menanamkan kebencian di antara sesama muslim. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jadikan bulan Rabiul Awal yang telah berlalu untuk kita sama-sama kembali meneladani dan menyikapi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali kita sama-sama merenungi apa dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan belajar sejarah dan meneladani akhlak Rasulullah, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menebar kasih sayang, menjalin persaudaraan, menebar kesucian hati, menebar sikap saling menghargai, mengekang hawa nafsu, bersifat sabar, dan tentunya menahan amarah. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru dan kita teladani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع